Ya, semuanya, selamat malam, ya Namo Buddhaya. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, ya pada malam hari ini kita kembali lagi melaksanakan SPD, ya via online, ya via Zoom, yang diselenggarakan oleh ya Wihara, Dhamma Harja dan Dhamma Meta Jember. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian semuanya ya sehat, selalu bahagia. Meskipun ya kita saat ini sedang mengalami ya musibah, ya, dikatakan musibah karena kita masih sekarang ini ya ada virus, ya itu virus corona atau COVID-19. Ya, tapi hal itu tidak menghalangi kita untuk tetap belajar dhamma dan mempraktekkan dhamma. Nah, pada malam hari ini ya sesuai dengan apa yang telah saya share ya sejak tadi pagi, ya, saya akan menyampaikan satu topik berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan setelah kita terlahir sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, ya, dikatakan di dalam salah satu literatur Buddhis khususnya, ya, untuk kita bisa terlahir sebagai manusia itu sangat sulit sekali, ya kan? Sangat sulit ya. Seseorang atau makhluk bisa terlahir sebagai manusia harus memiliki timbunan kebajikan yang cukup. Ya, seperti apa? Bagaimana caranya? Ya, tentu dikatakan bahwa untuk bisa terlahir sebagai manusia, ya seseorang harus memiliki kebajikan yang cukup, memiliki moralitas yang baik. Ya, sehingga hal inilah yang mengkondisikan ya seseorang terlahir di alam manusia. Nah, tetapi terlahir di alam manusia saja tidak cukup sebenarnya. Nah, karena untuk terlahir sebagai manusia ya untuk dapat melanjutkan hidup pun kita harus memiliki timbunan kebajikan. Nah, sehingga hanya terlahir sebagai manusia ya tidak menjamin untuk kita dapat bertahan hidup sebagai manusia. Apalagi dikatakan tadi bahwa untuk mendengarkan dhamma ini sangat sulit sekali. Nah, apalagi untuk bertemu bertemu Sang Buddha. Ya, oleh sebab itu dengan latar belakang ini ya saya berinisiatif untuk ya mengangkat topik yang berkenaan dengan ya bagaimana ya seharusnya kita yang saat ini terlahir sebagai manusia menggunakan memanfaatkan hidup kita sebaik mungkin ya. Bapak Ibu saudara-saudari sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, terlahir sebagai manusia dikatakan sangat sulit, ya memang karena apa? Karena untuk bisa terlahir sebagai manusia, seseorang harus memiliki timbunan kebajikan yang cukup agar mereka Mereka bisa terlahir kembali terlahir sebagai manusia. Nah, banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak dapat terlahir di alam manusia yang saat ini kita tempati, ya mereka cenderung terlahir di empat alam rendah yang dikatakan empat alam apaya atau alam menderita. Nah, tetapi ya meskipun hal itu dikatakan sulit, saat ini kita telah terlahir sebagai manusia. Nah, telah hidup sebagai manusia dan bahkan kita bisa bertahan hidup dan sebagian dari kita mengenal atau mempelajari ajaran Sang Buddha atau Dhamma itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, ya, kita yang sudah terlahir sebagai manusia, nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu kan, apakah kita hanya menikmati karma baik yang kita timbun di kehidupan lampau, sehingga saat ini kita hanya menikmati tanpa melakukan apa-apa. Sedangkan ya Buddha mengatakan bahwa ada kehidupan saat ini, ada kehidupan uh, setelah kehidupan kita saat ini. Artinya apa? Artinya kehidupan kita saat ini ya tidak hanya berhenti di sini, tetapi kita masih melanjutkan kehidupan kita dan itu dikatakan ditentukan oleh apa? Oleh perbuatan kita. Baik itu perbuatan kita yang baik atau perbuatan yang buruk. Nah, inilah yang menentukan hidup kita di kehidupan berikutnya. Nah, sedangkan terlahir sebagai manusia itu memang dikatakan sebuah keberuntungan, sebuah berkah yang sangat besar. Tetapi ya, terlahir sebagai manusia saja ketika tidak memiliki timbunan kebajikan yang cukup untuk melanjutkan kehidupan kita, yaitu juga tidak bisa kan. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya misalnya kita sudah memiliki kesempatan terlahir sebagai manusia, tetapi
Nah, karena tidak ada karma baik mendukung untuk melanjutkan kehidupan kita sebagai manusia, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pada saat ya kita bisa melihat contoh-contoh kehidupan nyata. Misalnya ya bayi yang baru lahir terus meninggal. Nah, ini dikatakan dia memiliki karma baik untuk terlahir sebagai manusia, tetapi tidak memiliki cukup karma untuk bisa melanjutkan kehidupan sebagai manusia. Nah, hal itu telah kita miliki saat ini. Kita memiliki karma baik untuk bisa terlahir sebagai manusia, ya kita memiliki apa? Memiliki timbunan kebajikan untuk bisa melanjutkan kehidupan sebagai manusia saat ini. Nah, Bapak Ibu, nah meskipun kehidupan kita sebagai manusia telah kita miliki, tetapi ya manusia berbagai jenis, berbagai macam karakter, berbagai macam sifat. Nah, oleh sebab itu, di dalam salah satu sutta, tepatnya di dalam Anguttara Nikaya, ya, Sang Buddha mengumpamakan manusia ada empat jenis umpama, tepatnya di dalam Tamonata Sutta. Nah, di dalam Tamonata Sutta, Sang Buddha mengumpamakan manusia seperti apa? Seperti dari gelap ke gelap, dari gelap ke terang, terus dari terang ke gelap, dari terang ke terang. Nah, apa yang dikatakan dengan manusia jenis pertama yaitu dari gelap ke gelap? Nah, manusia yang pertama ini dikatakan adalah manusia yang memiliki kekurangan dalam hal, mohon maaf, dalam hal harta, kekayaan, misalnya memiliki kehidupan yang susah lah, dikatakan miskin ya, dikatakan miskin, memiliki fisik yang tidak sempurna atau cacat, memiliki intelektual yang lemah, memiliki pemikiran yang tidak tidak uh, yang tidak orang lain miliki seperti itu, atau pemikirannya itu pemikiran yang karena dia tidak berpendidikan maka pemikirannya rendah seperti itu. Nah, dikatakan orang ini adalah orang yang gelap karena apa? Karena tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harta benda, kehidupannya sangat sangat susah, kehidupannya sangat sangat tidak baik, tidak sempurna lah dikatakan seperti itu. Nah, tetapi dia tidak mau mengubah kehidupannya, berusaha untuk melakukan hal yang terbaik agar kehidupannya lebih baik. Yang dilakukan malah apa? Yang dilakukan malah dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang malah melakukan kriminal, atau malah mengkondisikan kembali hidupnya menjadi gelap. Sudah hidupnya gelap, dia menjadi gelap lagi. Karena apa? Karena perbuatannya tidak mau berusaha. Ya, tidak mau berusaha. Sehingga orang seperti ini dikatakan adalah oleh Sang Buddha orang yang gelap ke gelap. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada sama neraka? Tentu banyak sekali, ya kan? Banyak sekali kita temui di sekeliling kita lah, kita bisa contoh, kita bisa lihat. Nah, orang-orang seperti ini. Nah, misalnya orangnya sudah tidak memiliki tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harta benda, ya cacat dalam hal fisik, nah memiliki kekurangan dari dalam segi intelektual, ya kan, dalam segi pengetahuan, tetapi dia tidak mau bangkit dari keterpurukan yang dia miliki, dari kondisi yang tidak baik yang dia miliki saat ini. Malah yang dilakukan apa? Yang dilakukan dia terus melakukan tindakan-tindakan jahat. Sudah hidupnya menderita, ya kan? Dia terus melakukan perbuatan baik, sehingga orang seperti ini meskipun dia memiliki karma baik terlahir sebagai manusia, dia memiliki karma baik untuk dapat melanjutkan hidup, tetapi ya dia tidak memiliki kondisi baik untuk Untuk menjalankan hidup ini dan untuk kehidupan berikutnya, ya secara otomatis ya karena perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak baik, orang seperti ini akan terakhir di alam yang menderita atau di alam yang tidak bahagia atau empat alam apa ya seperti itu. Nah, tipe orang pertama ini atau jenis orang pertama ini yang Sang Buddha umpamakan adalah orang dari gelap ke gelap. Sudah hidupnya sengsara, menderita, dia malah melakukan hal-hal yang menjerumuskan kembali dirinya pada kondisi yang gelap ini. Nah, ada lagi tipe manusia yang kedua yang Sang Buddha umpamakan orang dari manusia yang dari gelap ke terang. Nah, orang dari gelap ke terang ini sebenarnya kebalikan orang yang pertama. Orang yang tadi adalah
orangnya memiliki kekurangan dalam hal materi, ya kan, kekayaan, yang dikatakan tidak mampu, ya kan, dia memiliki kekurangan fisik, ya cacat lah, seperti itu. Nah, dia memiliki kekurangan dalam hal apa? Intelektual, dia tidak memiliki kedudukan, tetapi dia mau berusaha untuk bangkit dari kondisinya saat ini. Dia mau berusaha. Bagaimana caranya berusaha? Dia terus melakukan apa yang bisa dia lakukan. Perbuatan-perbuatan baik yang bisa dia lakukan semasa dia hidup. Meskipun dia memiliki kondisi yang dikatakan tidak baik, ya kan, tidak beruntung seperti yang dimiliki orang pada umumnya. Nah, ada contoh di kehidupan saat ini ya, saya pernah menemui secara langsung contoh-contoh seperti ini. Misalnya, pertama kali saya datang ya kan di Wihara Dhamma Harja, ya, ada salah satu nah, orang di sini pada saat itu saya sedang melakukan satu pekerjaan, terus dia ini seperti saya lihat, ya, dia seperti saya menduga dia ini mabuk, mabuk karena minuman keras, jalannya yang tidak normal, hingga cara bicaranya juga tidak jelas. Saya kira dia kondisinya waktu itu mabuk, tetapi seketika dia langsung membantu, membantu saya melakukan pekerjaan. Nah, pekerjaan, saya heran. Pada saat itu saya lihat, oh ternyata bukan mabuk, memang kondisi fisiknya seperti itu, ya kan? Memang kondisi bicaranya seperti itu. Dia tidak normal dalam hal fisik, tidak normal dalam hal apa? Hal berbicara. Tetapi, nah, pada saat itu seketika dia mau membantu. Nah, pada hari-hari berikutnya saya lihat ya dia selalu datang ke wihara dan melakukan apa? Melakukan puja, penghormatan, membaca parita dengan keterbatasan yang dia miliki. Nah, saya merenung bahwa orang yang seperti ini ternyata adalah orang yang apa? Orang memang dia memiliki kekurangan dalam hal apa? Dalam hal fisik, dalam hal berbicara, ya kan? Dalam hal intelektualnya juga mungkin kurang, tetapi apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang baik. Dia mau membebaskan dirinya dari kondisi itu. Dia berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin, ya kan? Untuk apa? Untuk terbebas dari hal itu. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan adalah orang yang dari gelap menuju terang. Karena apa? Karena perbuatan, perbuatan baik yang dia lakukan. Karena sesungguhnya apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita miliki saat ini, ya kan, itu hasil dari apa? Dari timbunan kebajikan yang kita kumpulkan, yang kita kumpulkan di kehidupan berikutnya. Karena kalau memang kita percaya bahwa hukum karma, ya apa yang kita lakukan, perbuatan baik atau buruk, itu akan akan kembali pada diri kita. Misalnya Bapak Ibu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang buruk semasa hidupnya. Ya secara otomatis ini mengkondisikan Bapak Ibu untuk apa? Terlahir di alam-alam yang tidak bahagia, atau meskipun terlahir di alam manusia yang memiliki kekurangan, kekurangan dalam hal apa? Misalnya dalam hal fisik, dalam hal kekayaan atau harta seperti itu. Nah, oleh sebab itu ya dikatakan bahwa orang yang gelap ini ya dia memang memiliki kekurangan dari segi apa? Segi kekayaan, segi materi, dia memiliki kekurangan dari segi apa? Segi badan jasmani, ya kan? Dia memiliki kekurangan dari pemikiran atau pemikirannya tidak sepintar orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, tetapi yang dilakukan apa? Meskipun kondisinya buruk, kondisinya tidak baik, dia terus berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, sehingga ini mengkondisikan dia terlahir kembali di alam bahagia dan memiliki uh, kondisi baik untuk bisa terlahir sebagai manusia, dan dia memiliki kemudahan ketika menjalani hidup sebagai manusia. Nah, ini yang seharusnya dilakukan pada mereka-mereka yang memiliki kondisi gelap. Terus yang kedua, yang ketiga adalah orang yang apa? Yang dari terang menuju gelap. Nah, ini sebaliknya yang kedua tadi. Yang bahwa ini juga tidak jarang kita temui di kehidupan kita saat ini. Banyak sekali, coba kita lihat di lingkungan-lingkungan kita, ya kan, di lingkungan sekitar kita. Nah, orang ini dari terang menuju gelap ini maksudnya seperti apa? Dia memiliki kekayaan, dia memiliki harta, ya kan? Dia memiliki popularitas, dia memiliki jabatan, dia memiliki intelektual yang tinggi, dia memiliki kedudukan. Nah, tetapi yang dilakukan apa?
Yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan dengan kekayaan yang dia miliki, dia tidak pernah yang namanya apa? Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak mau membagikan hartanya, bahkan dia mengumpulkan dan terus mengumpulkan. Nah, orang seperti ini sebenarnya adalah orang yang apa? Orang yang dari terang dia sudah memiliki kondisi baik, saat ini hidup dengan kecukupan, memiliki intelektual yang tinggi, memiliki kedudukan jabatan, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, ya kan? Malah dilakukan untuk apa? Untuk melakukan tindakan-tindakan jahat, tindakan-tindakan buruk. Nah, orang seperti ini akan mengkondisikan dirinya dari terang menuju gelap, dari bahagia menuju menderita. Karena apa? Karena perbuatannya tadi, perbuatan yang mengkondisikan dia turun derajatnya menjadi apa? Menjadi manusia yang rendah. Nah, tadi dia memiliki kekayaan, seharusnya yang bisa digunakan untuk apa? Untuk melakukan kebajikan. Nah, seharusnya ketika seseorang memiliki harta kekayaan, harta ya benda, harta benda kekayaan, ya digunakan untuk apa? Untuk melakukan kebajikan. Bantu mereka yang membutuhkan, bantu mereka yang uh, memang memiliki kesulitan seperti itu. Dengan apa? Dengan apa yang kita miliki. Ya, gunakan jabatan kita untuk apa? Untuk membantu orang lain. Ya, bukan untuk menindas orang lain. Ya, pengetahuan kita bukan untuk menciptakan hal-hal yang menyusahkan orang lain, membuat orang lain menderita, misalkan menciptakan apa? Menciptakan satu virus yang dapat membunuh apa? Membunuh semua manusia. Nah, itu kan pemikiran yang baik. Sebenarnya dia memiliki pemikiran yang apa? Memiliki intelektual yang tinggi tapi digunakan tidak semestinya, ya kan? Nah, orang ketika kita memiliki hal ini ya seharusnya kita menggunakannya sebaik mungkin, ya sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin maksudnya apa? Kita gunakan sebaik-baiknya ya untuk membantu orang lain ya kan, untuk menolong orang lain agar apa? Agar kita juga memiliki timbunan kebajikan yang apa? Yang cukup nantinya untuk mengkondisikan kita bisa terlahir lagi di alam yang baik atau memiliki kondisi baik ketika terlahir sebagai manusia. Nah, ketika sudah memiliki hal ini ya kita apa? Kita memiliki timbunan kebajikan yang cukup. Tetapi ya justru sebaliknya, orang yang tadinya memiliki kondisi yang baik dikatakan terang, jenis orang yang ketiga ini terang, ya kan memiliki segala apa yang dimiliki, ya, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, sehingga ini mengkondisikan dia turun derajatnya menjadi apa? Menjadi manusia yang gelap. Terus yang keempat adalah jenis manusia yang apa? Jenis manusia yang terang ke terang. Nah, ini juga banyak sih di sekitar kita kalau kita perhatikan ya kan. Nah, masih ada orang-orang yang dari terang ke terang ini. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya orang ya memiliki harta kekayaan, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki jabatan, kedudukan, tetapi dia selalu rendah hati, ya kan selalu mau membantu orang lain menggunakan apa yang dimiliki untuk apa? Untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya selalu mau menolong orang lain, ya berperilaku juga perilakunya baik, bertutur kata juga tutur katanya baik, terus berpikir juga pikiran yang baik. Nah, ini yang harus sebenarnya ketika seseorang sudah memiliki kondisi baik, ya dia harus apa? Menggunakan kondisi baik ini untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, karena sesungguhnya apa? Karena apapun yang kita lakukan, ya kan, ketika kita sudah memiliki kondisi yang baik, kita melakukan tindakan yang baik, ini akan menghasilkan hasil yang baik. Berbeda halnya ketika kita memiliki kondisi baik, kita tidak memanfaatkannya sebaik-baiknya, maka ini akan menjadi tidak baik. Kondisi yang apa? Menurunkan derajat kita yang baik menjadi tidak baik ini. Nah, hal ini yang harus selalu diperhatikan, yang harus kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Nah, sehingga kita tahu bahwa oh, saya menjadi manusia, ya ternyata saya harus seperti ini. Menjadi manusia, terlahir sebagai manusia adalah satu berkah, satu keuntungan sangat sulit. Tetapi bagaimana kita menjadi manusia agar kita menjadi manusia yang seutuhnya, ya seutuhnya seperti apa menjadi manusia yang benar-benar dikatakan manusia.
yang bukan dikatakan manusia yang sudah memiliki kondisi baik, tetapi malah menjatuhkan diri kembali pada hal apa, pada kelahiran yang tidak baik seperti itu. Karena kita harus tahu dan kita harus ingat bahwa kehidupan saat ini ya kan bukan akhir dari kehidupan kita. Nah, setelah kita meninggal ada lagi ya kan kelahiran berikutnya. Artinya masih ada kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya seperti apa? Nah, kehidupan ya ini ditentukan oleh apa yang kita lakukan semasa hidup kita. Misalnya Bapak Ibu ya kan saudara-saudari semuanya melakukan apa? Melakukan tindakan-tindakan yang buruk, tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tindakan-tindakan yang jauh dari kata moralitas. Nah, ini otomatis akan menjatuhkan diri kita terlahir di apa? Di alam yang rendah. Meskipun kita terlahir sebagai manusia, kita akan terlahir sebagai manusia yang memiliki apa? Memiliki kekurangan dalam hal apa? Hal materi dan dalam hal apa? Fisik seperti itu. Nah, jangan sampai kita terlahir ya kan, terlahir sebagai apa? Sebagai manusia yang meskipun kita terlahir sebagai manusia tapi memiliki kekurangan. Nah, ini kan uh, memiliki kondisi yang tidak baik seperti itu, ya. Nah, jadi yang tadi adalah sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia, tetapi hal itu sudah saat ini kita sudah terlahir sebagai manusia. Nah, dikatakan juga oleh Sang Buddha sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk kita bisa bertahan hidup di dunia ini itu sangat sulit sekali, akan cukup timbunan tidak cukup timbunan kebajikan hanya untuk menghantarkan kita terlahir sebagai manusia. Dikatakan adalah terlahir sebagai manusia itu adalah satu keberuntungan. Ya, itu memang keberuntungan, tetapi untuk bisa melanjutkan hidup sebagai manusia, untuk bisa melanjutkan kehidupan kita sebagai manusia, juga harus memiliki timbunan kebajikan yang cukup. Nah, banyak orang yang hanya bisa, banyak makhluk yang hanya bisa terlahir sebagai manusia, tetapi karena tidak memiliki cukup kebajikan untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan sebagai manusia, sehingga mereka ketika lahir meninggal. Ya kan? Belum apa-apa umurnya pendek, ya kan? Umur pendek, umur belasan tahun, bahkan uh, umur yang sangat-sangat minim 7 atau 8 tahun mereka sudah meninggal, atau bahkan 10 waktu belasan tahun mereka sudah meninggal. Karena apa? Karena kebajikan untuk melanjutkan kehidupan ini tidak cukup, kan? Tidak cukup. Karena sebatas itulah kebajikan yang mereka apa? Mereka lakukan. Nah, yang paling bahayanya lagi ketika umur kita pendek kita tidak melakukan kebajikan, maka apa yang kita takutkan adalah kita terlahir di 4 alam rendah atau dikatakan 4 alam apa ya? Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah alam neraka, alam asura atau alam raksasa. Nah, alam peta, alam binatang atau alam tiracana adalah alam neraka. Nah, alam neraka ini adalah alam yang paling rendah, ya kan? Yang paling rendah, yang siksaannya paling sangat-sangat menderita ketika kita bisa terlahir di sana. Ya, meskipun saya belum terlahir di sana karena membaca literatur dari literatur Buddhis, ya kita bisa membayangkan betapa menderitanya mereka yang terlahir di 4 alam rendah ini. Ya saya sarankan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ya jangan mau ya kan mencoba untuk terlahir di 4 alam rendah, meskipun Buddha mengatakan di ajaran Buddha pernah mengatakan pasiko ya kan, datang dan buktikan, tapi kita harus sadar, kita harus bijaksana. Ya, bijaksana artinya apa? Ya kita memang tidak mau terlahir di sana, jangan sampai kita saya mau membuktikan apa yang dikatakan oleh misalnya oleh Sang Buddha, saya akan terlahir di 4 alam rendah ini. Ya itu kurang bijaksana. Ya kita cukup melihat contoh-contoh dan mengingat cerita-cerita, ya kan, cerita-cerita sehingga kita mengetahui ternyata ya benar bahwa di 4 alam rendah tidak ada kebahagiaan. Nah, sehingga apa? Sehingga ini memotivasi diri kita agar tidak terjatuh di 4 alam rendah ini, ya kan? Kita sudah terlahir sebagai manusia, manfaatkan kehidupan kita sebagai manusia, ya kan? Lakukan tugas kita, ya, lakukan tugas kita sebagai manusia, apa saja itu, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau pernah mendengar apa yang sering Bante Teja ungkapkan bahwa lakukan hal yang terbaik menurut kita, ya kan? Karena terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut orang lain, tetapi ketika kita sudah melakukan hal yang terbaik menurut kita, ya kita harus merasa bahagia, merasa puas. Nah, rasa bahagia ini yang bisa mengkondisikan diri kita menjadi apa?
menjadi tenang, damai ketika menjalani kehidupan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan hal yang semaksimal mungkin yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga dikatakan hidup kita bermanfaat, ya kan? Bermanfaat bagi apa? Bagi uh, diri kita dan bagi orang lain. Orang melihat apakah itu terbaik atau tidak itu bukan urusan mereka, kan? Itu bukan urusan kita. Ya, ini urusan apa? Urusan mereka sendiri. Karena menurut mereka terbaik, menurut mereka itu bukan belum tentu terbaik menurut kita. Kan ukuran terbaik itu kan berbeda-beda. Ya memang kebaikan itu ya tetap kebaikan, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang berguna di dalam hidup kita itu sesuai dengan porsi masing-masing dari kita. Misalnya, contohnya misalnya orang bisa melakukan menjelaskan apa yang uh, tidak bisa dijelaskan dinalar oleh orang-orang yang memang memiliki apa pemikiran yang kurang dalam hal misalnya segi belajar intelektual. Saya tidak bisa mendapatkan karena saya memiliki kekurangan dalam segi pemikiran misalnya. Saya tidak bisa uh, harus memasang target saya seperti orang yang bisa memiliki pemikiran yang lebih tinggi dari saya. Nah, tetapi kita bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga inilah yang harus kita lakukan ketika sudah menjadi manusia, akan memiliki kondisi baik, kita sudah ini bisa bertahan hidup sebagai manusia dan bahkan kita saat ini memiliki kondisi yang baik. Memiliki kondisi yang baik seperti apa? Memiliki kecukupan dalam hal apa? Dalam hal materi. Kita tidak kekurangan. Ya, kita memiliki kecukupan atau kita memiliki jasmani yang sempurna, yang lengkap. Kita memiliki apa? Bisa berbicara dengan lancar, dengan baik. Nah, kita memiliki penciuman yang masih normal, kita memiliki mata yang masih bisa melihat, kita memiliki telinga yang masih bisa mendengar, kita memiliki apa? Kulit yang bisa masih merasakan sentuhan dan lain sebagainya. Nah, gunakan hal ini untuk hal-hal yang baik. Gunakan hal ini semestinya yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita tahu bahwa terlahir sebagai manusia sulit dan untuk bertahan hidup itu sulit, nah kan? Ketika kita sudah tahu hal ini, karena kehidupan juga sebagai manusia itu sangat singkat sekali, ya, apa yang harus kita lakukan? Lakukan perbuatan baik yang dapat mengkondisikan kita untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik seperti apa? Ya, setidaknya ya kita memiliki cukup kebajikan untuk terlahir kembali di alam manusia dan bisa bertahan hidup sebagai manusia dengan apa? Dengan kondisi yang baik. Dan yang ketiga adalah apa? Kita bisa mengenal ajaran agama Buddha atau mengenal ajaran Buddha. Makanya dikatakan untuk mendengarkan dhamma itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Nah, sangat sedikit orang yang bisa mengenal, belajar, dan mempraktikkan dhamma. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma saat ini apa? Saat ini bisa mengenal dhamma, bisa mempelajari dhamma, bisa mempraktikkan dhamma. Meskipun kadang kita mengenal dhamma, mempelajari dhamma, tidak semuanya bisa kita pelajari, tetapi praktekkan apa yang telah kita pelajari. Dhamma ini sebagai apa? Sebagai tuntunan kita, ya kan, untuk tidak terjerumus pada kondisi-kondisi yang buruk dan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik menuju kondisi-kondisi yang baik. Bukan dhamma dipelajari untuk mengkondisikan diri kita malah menuju kondisi yang tidak baik. Misalnya, contoh apa? Belajar dhamma, mengenal dhamma, belajar dhamma, tidak dipraktekkan malah untuk apa? Untuk menjatuhkan orang lain, untuk menindas orang lain, untuk mengkritik orang lain, untuk berdebat. Ini saya rasa pembelajarannya salah, cara cara kita belajarnya salah. Kita memang sudah mempelajari dhamma, tetapi praktekkan di dalam diri kita. Jangan dhamma ini digunakan senjata untuk menjatuhkan orang lain. Hafal Tipitaka misalnya, hafal ajaran-ajaran Buddha, tapi tidak dipraktekkan malah digunakan untuk apa? Untuk menjatuhkan orang lain, untuk menyakiti orang lain, ya kan? Dengan tutur katanya. Ini kurang tepat sekali.
Jadi dhamma itu kita kenal, ya kan? Kita pelajari, kita praktekkan. Di dalam dhamma kan dikatakan bahwa kita jika mau melakukan perbuatan baik, jika kita ingin mendapatkan kondisi baik setelah kehidupan saat ini, maka apa? Yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Nah, bagaimana caranya? Ya banyak sebenarnya caranya. Dengan apa? Dengan kita menjalankan sila, dengan kita mempraktekkan dana, dengan kita melatih diri dalam apa? Dalam samadhi, meditasi. Nah, 3 pokok ini yang harus kita lakukan sebenarnya untuk apa? Untuk agar dhamma ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang saat ini kita sudah telah mengenalnya. Kita telah mengenal dhamma, kita telah belajar dhamma, kita telah bisa mempraktekkan dhamma. Nah, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengenal ajaran Sang Buddha Dhamma, ya kan? Apalagi untuk belajar Dhamma, apalagi untuk mempraktekannya. Tetapi kita saat ini telah memiliki kondisi itu. Kita mengenal Dhamma, kita belajar Dhamma, kita mempraktekkan Dhamma. Praktekkan. Agar apa? Agar bisa kita rasakan sendiri manfaatnya. Nah, belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma, bagaimana caranya sama Nira? Praktekkan apa yang diketahui. Misalnya, tidak bisa mempelajari seluruh isi Tipitaka. Tetapi inti ajaran Buddha kan dirangkum seminim mungkin atau semudah mungkin untuk kita hafal. Apa itu? Jangan melakukan perbuatan jahat, ya kan? Melakukan tindakan-tindakan baik, perbuatan-perbuatan baik, terus mensucikan pikiran. Jangan melakukan perbuatan jahat. Kita sebisa mungkin, ya kan, di kehidupan kita saat ini kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tercela. Tetapi bagaimana kita ya sebagai manusia saat ini yang terlahir sebagai manusia yang sudah sangat beruntung ya bisa terlahir sebagai manusia, bisa bertahan hidup sebagai manusia, yang gunakan hal ini untuk melakukan kebaikan. Misalnya contoh adalah berdana. Berdana membantu orang lain, ya kan? Ketika kita memiliki apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, saat ini sebenarnya kalau kita mau praktek dhamma, ya kan, bisa. Ya, melalui apa? Melalui membantu. Karena kondisi kita saat ini kan banyak saudara-saudara kita yang terkena dampak virus corona atau virus COVID-19 atau 19 ini. Ya, kita bisa membantu mereka dengan apa yang kita miliki sebisa kita, semampu kita. Misalnya kita punya apa? Uh, punya sesuatu yang bisa kita berikan, kita berikan. Kita ikut apa? Ikut andil dalam uh, memutus rantai penyebaran virus corona dengan apa? Dengan kita cukup berdiam di rumah saja, atau dengan kita ketika keluar rumah kita selalu menggunakan masker, ya, jaga jarak. Nah, ini juga termasuk partisipasi kita untuk membantu mereka, membantu uh, memutus penyebaran virus corona ini atau virus COVID-19 ini. Nah, ini juga bagian dari apa? Dari tindakan baik, ya kan? Tindakan baik. Nah, ini juga bagian dari mempraktikkan apa? Mempraktikkan dhamma. Nah, bantu mereka dengan apa yang kita bisa lakukan. Misalnya kita bisa memberikan beras, ya, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa memberikan apa? Barang-barang yang kira-kira mereka butuhkan, ya silakan diberikan, ya kan, disalurkan. Apa yang bisa kita berbuat, kita lakukan seperti itu. Nah, ketika kita tidak bisa membantu mereka dengan cara itu, ya kita cukup cukup uh, indahkan, ya kan, himbauan-himbauan dari dari pemerintah, dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk kita tidak uh, untuk sementara waktu, untuk kita menahan diri kita untuk tidak keluar rumah, tidak berkeliaran di luar ketika tidak ada keperluan yang memang mengharuskan kita untuk keluar rumah. Nah, ini juga merupakan praktek dhamma. Nah, kita juga bisa di rumah melakukan kita juga bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kita bisa menimbulkan kreatif-kreatif yang kita miliki. Misalnya, Bapak Ibu bisa membuat video, misalnya video vlog kan, ngevlog tentang tentang memberikan wejangan, ya, bagaimana cara cara kita agar tetap tenang menghadapi virus ini. Ya, kita bisa share hal-hal yang bermanfaat. Gunakan media sosial yang kita miliki untuk Untuk kepentingan publik yang bermanfaat,
untuk kepentingan apa? eh, Membantu apa? Agar mereka ketika melihat apa yang kita share di media sosial ini menjadi adem, menjadi damai. Tidak malah menimbulkan apa? Menimbulkan keresahan, kekacauan yang mereka misalnya kita menyebar hal-hal yang berita-berita yang tidak benar. Nah, ini kan juga merupakan apa? Merupakan satu tindakan yang salah. Atau di rumah kita bisa mempraktekkan meditasi, ya. Kita bisa bersama-sama membaca parita dengan keluarga kita yang dulunya mungkin kita sibuk di luar, tetapi tidak sempat untuk berkumpul dengan keluarga, untuk bisa melakukan puja bakti bersama di rumah. Ya, inilah kesempatan kita, ya, untuk apa? Untuk bisa melakukan hal itu. Ya, misalnya tiap sore jam 7 tidak ada kegiatan, ya kita melakukan apa? Melakukan puja bakti, membaca parita, meskipun dalam paritanya singkat. Setelah itu ya kan kita bisa apa? Kita bisa bermeditasi. Ya bermeditasi ya tidak harus lama, bisa 5 menit, bahkan kalau bisa ya 10 menit atau bahkan 15 menit itu jauh lebih baik ya kan. Ketika bisa lama daripada itu juga jauh lebih baik lagi. Nah, hal ini artinya apa? Artinya kita mempraktikkan dhamma ini di dalam kehidupan kita. Karena tadi apa? Karena untuk mengenal dhamma, untuk bisa kita mengenal dhamma, apalagi mempelajari dhamma, ya kan ini sulit. Saat ini kita bisa mengenal, belajar dan mempraktikkan dhamma. Ini adalah satu keberuntungan yang sangat luar biasa yang kita miliki. Kita memiliki 3 keberuntungan yang luar biasa. Yang pertama apa? Yang pertama kita terlahir sebagai manusia. Yang kedua apa? Yang kedua kita bisa melanjutkan hidup sebagai manusia dengan kondisi yang baik, memiliki kecukupan dari arah materi dan fisik. Yang ketiga, kita bisa mengenal Dhamma, ajaran Sang Buddha. Dan bahkan tidak hanya mengenal, kita bisa belajar Dhamma, kita bisa mempraktekkan Dhamma. Ini sungguh tiga kondisi baik telah kita miliki sebagai manusia, yang harus kita lakukan sebagai manusia. Yang keempat adalah sungguh sulit untuk mendapati apa kelahiran seorang Buddha. Memang saat ini kita tidak bisa ya kan terlahir di zamannya Buddha, ya kan zaman kehidupannya Buddha maksudnya, ya kan Sang Buddha. Nah, tetapi kita masih bisa mengenal ajarannya, kita bisa uh, mentauladani sifat-sifat Sang Buddha. Tetapi ya kalau kita mau lebih lebih apa mendapatkan 4 kondisi ini ya lakukan sekarang. Ya, kita coba untuk melakukan perbuatan baik, ya kan kita lakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa mengkondisikan kita nantinya bisa bertemu dengan Buddha, bisa bertemu dengan apa? Dengan ajaran Buddha dan bisa bertemu langsung, bisa apa? Mendengarkan langsung ajaran dari Sang Buddha sendiri. Nah, ini harus memiliki timbunan kebajikan yang cukup dan harus dilakukan pada saat ini, dimulai pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, sebenarnya kehidupan kita saat ini ya kan sudah sangat beruntung. Tetapi nah, keberuntungan ini apakah hanya kita nikmati tanpa melakukan hal-hal yang berguna di dalam kehidupan kita, tanpa melakukan hal-hal yang dapat mengkondisikan kita lagi terlahir di alam yang bahagia. Ya ini kondisi ini apakah hanya kita nikmati kemudian selesai? Saya rasa ini cara kita yang salah untuk apa? Untuk memanfaatkan hidup kita. Karena kita sudah memiliki kondisi saat ini yang baik, bisa melanjutkan kehidupan sebagai manusia, bisa mengenal Dhamma, gunakan hidup kita sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita jangan sampai terlahir di 4 alam rendah, 4 alam apa ya? Karena di sana ketika kita sudah terlahir di sana, sangat sulit sekali untuk bisa terlahir kembali di alam manusia atau di alam bahagia. Karena di sana tidak bisa melakukan perbuatan baik, tidak bisa merasakan kebahagiaan. Yang ada apa? Yang ada hanya siksaan setiap saat, setiap waktu, dan setiap detik. Tetapi Samanera, bagaimana dengan kelahiran misalnya sebagai seekor binatang? Tetapi binatangnya ini adalah seekor binatang yang bahagia terlihat. Misalnya ada peliharaan, ya kan? Misalnya kucing dipelihara, dia hidupnya enak, memiliki kecukupan, bahkan lebih baik kehidupannya
seperti manusia, dibandingkan manusia. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara harus ingat bahwa kehidupan sebagai apa? Sebagai binatang itu kehidupan sebenarnya tidak ada bahagia-bahagiaan sekali. Karena apa? Karena mereka selalu merasa apa? Merasa cemas dengan kehidupannya. Merasa cemas, merasa apa? Merasa selalu terancam kehidupannya sehingga mereka tidak merasakan bahagia. Nah, oleh sebab itu sebahagia-bahagianya terlihatnya seekor kucing, ya kan? Lebih bahagia kita terlahir sebagai manusia. Kenapa? Karena di alam manusia kita bisa mengkondisikan diri kita untuk apa? Untuk jauh lebih baik lagi kehidupannya. Nah, kita bisa melakukan hal-hal yang mengkondisikan diri kita untuk bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi lagi. Karena di dunia ini kita bisa melakukan hal baik dan hal buruk, ya kan? Tindakan baik dan tindakan buruk, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kita bisa melakukan hal ini. Nah, kita cenderung di mana? Kita mau melakukan perbuatan buruk yang akan mengkondisikan kita terlahir di alam yang menderita, atau kita melakukan perbuatan baik yang mengkondisikan diri kita terlahir di alam bahagia. Nah, ini tergantung pada diri kita sendiri. Jadi, ya, tujuan kita ya, setelah kita terlahir sebagai manusia, kita gunakan kehidupan kita sebaik mungkin. Sebaik mungkin, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Perbuatan baik yang baik apa yang bisa kita lakukan, dilakukan. Misalnya, kita bisa melakukan, bisa menolong orang lain dengan materi yang kita miliki, harta kekayaan yang kita miliki, tolong mereka, bantu mereka sebisa mungkin, seperlu mungkin. Ya kan? Tapi kita harus lihat kondisi kita. Apakah kondisi kita ini bisa membantu mereka lebih banyak lagi kita bantu, atau kondisi kita cukup membantu mereka seperti ini, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat ketulusan, keikhlasan. Ya kan? Apapun tindakannya, ketika itu didasari oleh apa? Perbuatan baik, meskipun itu dalam skala kecil, tapi dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh kebahagiaan, maka itu akan memberikan dampak yang besar. Tetapi Ibu Bapak sekalian harus berhati-hati dengan tindakan-tindakan jahat yang kecil. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu melakukan tindakan-tindakan jahat yang kecil secara berulang-ulang, ini bisa apa? Ini bisa menjadikan tabiat kebiasaan kita. Sehingga apa? Sehingga kita sudah bisa melakukan perbuatan buruk yang kecil. Nah, ini bisa juga otomatis kita nantinya ketika ada kondisi yang besar untuk melakukan tindakan-tindakan besar, maka lebih cenderung untuk melakukan hal itu. Nah, oleh sebab itu, di dalam keseharian kita, kita biasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, agar ini bisa menjadi apa? Menjadi tabiat kita, menjadi watak kita, kan? Menjadi kebiasaan kita. Nah, secara otomatis, karena kita sudah biasa melakukan perbuatan baik, nah, ini akan menjadi apa? Menjadi tindakan yang refleks. Secara otomatis, secara spontan kita akan melakukan tindakan-tindakan baik. Karena apa? Karena kita membiasakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan tujuan kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan setelah kehidupan kita, setelah kelahiran sebagai manusia. Ya kan? Kita harus melakukan tindakan-tindakan baik agar tidak kita terjerumus di di empat alam ya, dan kita bisa memberikan mengkondisikan hidup kita jauh lebih baik lagi untuk kehidupan yang berikutnya. Karena apa? Karena kita harus ingat, harus sadar bahwa kita saat ini hidup bukan hidup yang terakhir, masih ada kehidupan berikutnya yang harus kita jalani, dan itu ditentukan oleh perbuatan kita. Jika Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, secara otomatis ini akan mengkondisikan kondisi yang baik juga. Tetapi jika Bapak Ibu saudara-saudari ya, sedharma yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, ya, maka ini ya, akan dapat mengkondisikan kita terlahir di alam menderita. Gunakan kehidupan kita saat ini yang sudah sangat beruntung sekali, bisa terlahir sebagai manusia, bisa melanjutkan hidup sebagai manusia, bisa mengenal Dhamma, ajaran Sang Buddha. Ya, gunakan ini untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, untuk selanjutnya saya tunggu untuk pertanyaannya. Ya, Samanera Wijasarano, terima kasih atas uraian damanya yang telah diberikan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa ternyata dari tadi ada Tuhan yang Maha Esa yang memantau kita. Sepertinya room ini ada tamu yang tidak terduga ya. Ada Tuhan yang Maha Esa tiba-tiba namanya. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, Ibu Bapak bisa bertanya secara langsung atau nanti via chat yang nanti akan saya bacakan kepada Samaneranya. Tetapi sebelumnya saya mau menyampaikan satu hal bahwa ada satu pengumuman dari host kita, nanti kita tampilkan lewat share screen, yang mana akan ditampilkan oleh host kita sekarang juga. Ya, silakan kok untuk ditampilkan share screen untuk promosi ke, program kita pada minggu ini dan minggu ini. Oh iya, baik sama Nera. Sebentar ya, ini lagi proses soalnya di komputer. Ya, sebentar. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dulu ya, Sam ya. Satu pertanyaan ini Ya. dari siapa namanya? Pak Binyamin Bun. Ini dari YouTube. Beliau bertanya Ya. dari YouTube. Ini bertanya dari ceramah tadi, ada orang mengenal dhamma digunakan untuk mengkritik. Betul ya, tadi ya, Sam ya? Ya. Tapi ada juga orang yang berbuat jahat meski tahu perbuatannya salah. Mana yang lebih baik di antaranya, Sam? Gimana? Oh ya, ya. Ya tentu gini, seperti ini. Jadi ketika seseorang belajar dhamma, ya kan, ini kan tujuannya kan hanya belajar dhamma. Belajar dhamma untuk dipraktekkan, bukan untuk dia apa? Untuk mengkritik orang lain. Misalnya, ibu bapak ya kan semuanya belajar dhamma, tetapi digunakan tidak semestinya, malah digunakan untuk debat dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat sama sekali. Tetapi bagaimana kita belajar dhamma setelah kita tahu dhamma ini adalah bermanfaat, sudah kita praktekkan, kita sampaikan kepada orang lain, kita beritahu kepada orang lain, kita arahkan agar orang lain ini apa? Orang lain ini tahu, oh ternyata iya, dhamma ini bermanfaat untuk kita kita pelajari dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kita belajar dhamma untuk mengkritik orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk melihat kesalahan orang lain. Sedangkan kita sendiri tidak tidak sadar bahwa kita juga melakukan apa? Melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang buruk. Kita belajar dhamma malah apa? Memupuk kebencian di dalam diri kita. Kita belajar dhamma bahkan apa? Mengembangkan ketidaksukaan terhadap orang lain. Nah, ini kan cara belajar yang salah, ya kan? Belajar dhamma untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita apa yang kita ketahui. Setelah kita praktekkan, setelah kita tahu, ketika kita bisa berbagi kepada orang lain, dibagikan dengan cara yang apa? Yang sopan, dengan cara yang penuh dengan apa? Cinta kasih, berikan dengan cara yang intinya berikan dengan cara yang sopan, diajarkan dengan cara yang sopan, agar apa? Agar orang lain bisa menerima. Bukan diajarkan dengan cara yang apa? Yang tidak semestinya digunakan untuk mengkritik orang lain seperti itu. Nah, berkenaan dengan perbuatan buruk, ya apakah ini lebih baik? Ya semuanya tidak baik. Perbuatan buruk ya tetap perbuatan buruk. Ya akan mengkondisikan diri kita apa? Diri kita menderita seperti itu. Nah, tidak ada pembenaran untuk perbuatan baik. Tidak ada pembenaran untuk perbuatan buruk. Ya, buruk tetap buruk ya. Perbuatan baik ya tetap perbuatan baik. Jika itu baik ya itu harus diakui sebagai kebaikan. Tapi jika itu tidak baik itu harus diakui sebagai apa? Hal yang tidak baik. Jadi tidak ada pembenaran untuk uh, perbuatan buruk harus dibenarkan. Ya lebih baik mana ya semuanya tidak baik. Seperti itu Sam. Ya, jadi jelas ya bahwa kedua-duanya memang tidak baik. Semuanya Ya. kedua-duanya merugikan. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Inge Satya Semarang. Wah, ini tegas sekali malam ini. Selamat malam, Samanira, katanya. Saya ingin bertanya, apakah meditasi ajaran agama Buddha tertinggi dan tanpa meditasi seseorang tidak bisa mencapai nirwana? Mungkin maksudnya nibbana juga ya. Ya, Ya, kalau dipahami kita ya. lihat ya paham. Ya meditasi memang dikatakan ya ajaran tertinggi jika dipraktikkan dengan serius. Tetapi meditasi juga tidak dikatakan yang tertinggi jika tidak dipraktikkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Bahkan dikatakan bahwa ketika seseorang melakukan dana dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan,
dengan apa? Dengan penuh perhatian, tapi tidak melakukan meditasi, ya, maka dana dikatakan perbuatan yang paling tinggi di antara semua perbuatan. Begitu juga dengan melaksanakan sila. Nah, mengapa meditasi dikatakan yang tertinggi? Karena apa? Karena ketika kita mempraktekannya, ya kita bisa membebaskan diri kita dari apa? Dari segala kekotoran batin. Nah, kalau kita lihat di ajaran Buddha, Buddha sendiri untuk mencapai apa? Mencapai penerangan sempurna menggunakan apa? Menggunakan meditasi. Jadi meditasi merupakan ajaran tertinggi jika dipraktekkan dengan sungguh-sungguh dan dengan apa? Dengan pengertian yang benar. Nah, seperti itu, Samanera. Ya betul-betul. Oke, bisa dipahami jawabannya. Oh, juga pada zaman Buddha juga banyak juga sebelumnya yang mempraktikkan meditasi tapi tidak mencapai pembebasan ya Sam ya. Iya, benar. Ya Sam, ini kita lanjut pertanyaan ya Sam ya. Ini ada satu pertanyaan dari Felisatan. Ya, Felisatan ini bertanya bahwa Samanera, seberapa sulitkah untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna bagi umat rumah tangga? ya itu tergantung sama apa? Pada diri kita sendiri seberapa gigih usaha kita untuk bisa melakukan mencapai pencapaian itu. Nah, jika kita berusaha sebisa mungkin sekuat apa eh, dengan usaha yang cukup eh, dengan usaha yang keras lah seperti itu, ya kita bisa mencapai hal itu. Tidak apakah mencapai misalnya pencapaian harus menjadi seorang samanera atau seorang biku atau seorang atasilani, ya tidak juga. Ya. Kita juga banyak cerita-cerita di zaman Sang Buddha, ya para perumah tangga itu mencapai tingkatan kesucian. Nah, itu apa? Itu dari apa? Dari diri kita sendiri memulainya, ya. Usahakan usaha kita sebisa mungkin, sekuat mungkin, ya kan. Usahakan yang terbaik yang kita miliki saat ini, ya maka itu bisa. Nah, seberapa keras usaha kita, ya sekeras mungkin, sebisa mungkin seperti itu. Kerahkan semua usaha yang kita miliki. Ya. Dengan apa? Dengan kita belajar dhamma, dengan kita mempraktikkan dhamma, ya kan, dengan cara apa? Misalnya kita melakukan meditasi, ya meditasinya dengan apa? Tuntunan-tuntunan yang telah diberikan seperti itu. Ya, seperti itu sama Nera. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan sih. Jadi katanya eh, dia Felisatan ini mendengar bahwa untuk jadi Sotapanna harus retret berbulan-bulan. Apakah betul Samanera ya? Yo, tidak harus. Ya, simpel sekali jawabnya. Oke, tidak harus katanya. Tidak harus, karena orang retret berbulan-bulan juga belum tentu dia melaksanakan meditasi sebaik mungkin, ya. Kita kalau memang kita di dalam keseharian kita mempraktekkan meditasi dengan sungguh-sungguh, berbuat baik dengan penuh keyakinan, penuh kebijaksanaan, ya kita bisa mencapai pencapaian itu meskipun tidak retret dalam berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, Samanera. Oke, saya pikir bisa dipahami. Ini sekarang ada yang mau bertanya langsung. Ini dari Ciradamo Anwar. Bagaimana? Mau saya unmute saja ya, nanti bisa bertanya langsung ya. Ya, saya persilakan Ciradamo Anwar. Malam Samanera, nama budaya. Ya, selamat malam Ciradamo. Jaya Damu ini Samanera. Oh, Jaya Damu, ya, selamat malam. Ya, Samanera mau bertanya, kan tadi Samanera bilang kita sungguh sulit terlahir sebagai manusia dan sungguh sulit mengenal Dhamma. Dhamma seperti apa yang dimaksud? Soalnya kan di sini sekarang kan perkembangan Buddha Dhamma ini kan udah banyak muncul aliran-aliran yang lain. Ada juga aliran kan yang seperti yang saya tahu bertentangan dengan Buddha Theravada ini. Seperti ada biku-biku yang memainkan alat musik, sedangkan di Winaya itu kan tidak ada yang ini. Apakah yang dimaksud yang lahir mengenal Dhamma? Dhamma seperti apa itu? Yang mengenal aliran Theravada atau yang mengenal biku-biku yang main-main musik itu? Ya, terima kasih Jaya Damu ya. Ya, terima kasih Samanera.
Ya, dikatakan memang terlahir sebagai manusia itu sangat sulit, ya kan harus memiliki timbunan kebajikan yang cukup. Ya, contohnya misalnya di kehidupan lampau dia pernah menjalankan sila dengan sempurna, dengan baik, dengan tidak bolong-bolong, atau dia melakukan tindakan kebajikan yang besar sehingga dapat mengkondisikan terlahir sebagai manusia. Sedangkan makhluk-makhluk yang tidak dapat terlahir sebagai manusia itu sangat banyak sekali. Nah, ada satu perumpamaan yang Sang Buddha umpamakan bagaimana sulitnya terlahir sebagai manusia. Ya, Sang Buddha ya ketika pada saat itu ya bersama murid-muridnya Sang Buddha mengambil apa? Secuil tanah, secuil debu yang ada di tanah. Terus Sang Buddha berkata, para biku, banyakkan mana debu yang ada di tanah dengan debu yang ada di tubuh saya. Terus para biku mengatakan apa? Para biku ini mengatakan bahwa debu yang ada di tanah tidak sebanding ya kan dengan debu yang ada di kuku Sang Buddha. Nah, terus Sang Buddha mengatakan begitu pula para biku yang makhluk-makhluk yang tidak dapat terlahir di alam manusia ya seperti apa? Seperti debu yang ada di tanah. Artinya apa? Mereka debu yang ada di tanah ini diupamakan apa? Diupamakan sebagai uh, makhluk-makhluk yang menderita atau makhluk yang terlahir di empat alam apa ya? Empat alam rendah atau empat alam menderita. Sedangkan apa debu yang ada di kuku Sang Buddha diumpamakan sebagai apa? Manusia yang dapat terlahir sebagai apa? Makhluk yang dapat terlahir sebagai manusia. Tetapi ya seseorang tidak cukup untuk hanya bisa terlahir sebagai manusia. Nah, harus juga memiliki timbunan kebajikan untuk dapat melanjutkan kehidupannya sebagai manusia. Nah, banyak sekali contoh di mana seseorang yang sudah terlahir sebagai manusia tetapi karena tidak memiliki timbunan kebajikan yang cukup, nah sehingga apa? Yang terjadi adalah ketika lahir dia meninggal dunia, tidak sempat menjalankan hidup sebagai manusia, hanya apa? Hanya terlahir sebagai manusia saja. Nah, ini yang harus kita inginkan. Nah, berkenaan dengan ajaran mengenal Dhamma, ya tentu ya kita berpatokannya pada apa? Pada ajaran Buddha apa yang saat ini kita kenal, ya kan? Ya Said ini yang menurut saya ya adalah Buddhisnya khususnya Theravada ya seperti itu kita berpatokan pada itu ya tidak melakukan asal ajaran itu masih mengajarkan kebenaran ya, bahwa perbuatan jahat itu tetap membawa pada seseorang menderita sedangkan perbuatan baik itu adalah perbuatan yang dapat mengkondisikan atau membawa manusia atau kita pada apa pada kebahagiaan. Nah sehingga apa Dhamma yang diajarkan yang dimaksud adalah Buddha Gautama adalah Dhamma yang saat ini kita kenal seperti itu. Ajaran yang saat ini kita kenal. Nah urusan yang lainnya saya tidak berkomentar seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, Jaya Damo ya. Nah, boleh bertanya lagi itu, sebenarnya. Ada lagi pertanyaannya? Masih boleh? Tentang itu. Ya, sekali aja ya. Soalnya banyak pertanyaannya nih. Oke. Itu tentang itu biku-biku yang bermain musik itu gimana sebenarnya? Apakah mereka itu termasuk pandangan salah atau gimana? Sedangkan dalam wilayah tertutup. Sudah. Ya, terima kasih. Itu saya tidak bisa komentar ya. Tergantung Jaya Damo yang menilai seperti itu. Oke. Terima kasih. Nama budaya. Nama budaya. Ya, baik. Ini sebenarnya tadi ada pertanyaan lanjutan. Tadi kan Felisa Tan kan bertanya. Sekarang Yulianto melanjutkan. Bahwa Namaste sebenarnya menyambung pertanyaan dari Felisa Tan. Apakah jika hanya menjalankan sila dan melakukan meditasi, tanpa timbunan karma baik masa lalu, tetap bisa menjadi seorang Sotapanna? Oh iya, ya bisa. Karena apa? Karena kondisi buah karma yang tindakan baik yang kita lakukan saat ini, ya tentu kita bisa mencapai dan melakukan tindakan-tindakan baik untuk saat ini juga tidak terlepas dari dari dukungan karma baik yang pernah kita lakukan di kehidupan berikutnya. Jadi tidak mungkin kita melakukan perbuatan baik karena apa? Karena tidak ada kondisi baik yang sebelumnya mengkondisikan kita untuk bisa berbuat baik agar mencapai pencapaian seperti itu. Ya tentu ada partisipasi, ada dukungan karma lampau yang kita lakukan.
Ya, seperti itu. Kita bisa bahagia, kita bisa mengenal agama, mempraktekkan ajaran Buddha. Kita bisa bermeditasi dengan tenang, dengan damai. Karena apa? Karena ada timbunan kebajikan yang pernah kita timbun. Nah, banyak orang-orang yang saat ini misalnya dia melakukan meditasi, dia tidak tenang, tidak damai, bahkan untuk mencapai konsentrasi saja sulit, untuk mencapai ketenangan saja sulit. Karena apa? Karena memang dia belum pernah melakukan apa? Melakukan meditasi di kehidupan berikutnya, di kehidupan sebelumnya seperti itu. Jadi kita bisa mencapai pencapaian itu karena juga ada apa? Ada kondisi karma di masa lampau kita. Nah, seperti itu Samanera. Ya, Samanera, ini ada pertanyaan dari Yudhistira tadi sudah saya bacakan belum ya? Yang Samanera, bagaimana menjaga pikiran yang sering tiba-tiba berpikir negatif tentang suatu hal atau pada seseorang sehingga itu menjadi beban untuk diri sendiri. Belum ya? Belum. Ya, terima kasih atas Oke. pertanyaannya. Ya, memang dikatakan bahwa untuk dapat mengkondisikan pikiran kita terlatih dalam berpikir baik, berpikir positif, ya kan, berpikir dalam apa? Dalam pikiran yang baik, yaitu sulit. Ya, kita harus mengusahakan atau berusaha seperti itu. Makanya yang diperlukan di sini apa? Ya kita diajarkan untuk apa? Selalu mengembangkan perhatian, baik itu dalam perhatian berpikir, dalam perhatian berucap, dalam perhatian apa? Bertindak. Nah, berpikir misalnya dalam keseharian kita kembangkan apa? Kembangkan selalu apa? Sati, kesadaran kita. Nah, ketika kita memiliki kesadaran dalam hal segi apa? Dalam segi berpikir, nah kita tidak apa? Kita akan selalu berpikir apa? Berpikir yang baik, positif terhadap orang lain. Nah, beda halnya ketika kita tidak pernah melatih diri kita untuk berpikir positif, nah sedangkan kita apa tidak mau berpikir negatif terhadap orang lain, ini sulit. Makanya sesuatu apa semuanya itu harus kita biasakan. Kita mulai dari sekarang. Jika kita memiliki pikiran yang negatif terhadap orang lain, ya kita harus sadar, oh ini pikiran negatif. Kembalikan pada pikiran positif kita. Ya kan, oh ternyata misalnya kenapa saya harus berpikir negatif terhadap dia? Belum tentu dia melakukan hal itu, berpikir seperti itu terhadap saya. Nah ini kita selalu mengembangkan, berlatih secara apa? Secara kontinu. Nah, tidak cukup untuk berlatih 1-2 hari untuk melatih pikiran kita agar apa? Agar tetap memiliki perhatian. Nah, kita harus selalu continue secara berulang untuk melakukan hal ini. Nah, ini juga apakah Samanera juga bisa mengkondisikan itu? Ya sulit, memang sulit. Masih ada. Apakah Samanera tidak berpikir negatif terhadap orang? Pernah dan ada itu. Tapi bagaimana kita berusaha ya kan untuk tetap mengkondisikan pikiran kita pada pikiran yang positif. Nah, salah satu caranya adalah sebenarnya adalah meditasi adalah salah satu untuk meningkatkan apa? Meningkatkan perhatian kesadaran kita. Nah, ini bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita latih ya kan dalam keseharian kita misalnya melakukan apa saja kita sadari, oh saya sedang berbicara, oh saya sedang apa melakukan pekerjaan ini, oh saya sedang berpikir seperti ini. Itu kita latih itu akan menjadi kebiasaan. Ya, perlu berlatih dan perlu usaha yang keras untuk berlatih itu. Tidak hanya cukup 1-2 hari untuk kita bisa mengkondisikan pikiran kita, pikiran yang baik seperti itu. Ya, tadi ada Bapak Anen ya mau bertanya, sepertinya tadi angkat tangan, betul ya? Bapak Anen? Ya. Bapak Anen dari Malang? Ya, dari Malang. Oke, Ya. bertanya langsung ya Pak ya. Tadi soalnya disampaikan sama Cimaya lewat chat soalnya. Ya, bisa disampaikan langsung. Iya, ya betul. Iya, boleh, Oke. boleh. Halo. Ya, selamat malam. Halo. Ya, Ya, silakan. Ya, silakan Silakan. sampaikan Malam. secara langsung. Malam Samanera. Ya, selamat malam. Saya Suaranya tidak jelas. Oh, diulangi Pak, bisa diulangi. Signalnya sepertinya kurang bagus. Halo. Ya, Ya, halo. 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 Sudah jelas ya? Halo. Ya, Ya. Halo. ya silakan, Pak. Ya, sudah, halo. Ya. Samanera, saya mau tolong tanya itu mengenai Parita Patidana itu loh. Yang dimaksud
yang dimaksud dengan Bacakan saja sebenarnya chatnya, nggak jelas. Oke. gimana sih? Panen. Saya bacakan ya. Ya. Apa Ya, yang tolong. dimaksud di dalam Paritapatidana itu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan makhluk-makhluk yang ada di ketiga alam, jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Mohon penjelasannya. Ya, Samanera, maksudnya, Pak, maksudnya apa? Kita melimpahkan jasa ya kepada leluhur-leluhur kita, ya kan, kepada makhluk-makhluk yang terakhir di alam-alam rendah, ya, dengan harapan mereka mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, kita memberi kabar. Jadi sebenarnya patidana, ya kan, patidana ini bukan berarti kita kita menyalurkan memberi persembahan sesajian yang sampai kepada mereka seperti itu. Misalnya kita memberi baju misalnya kan. Nah, kita untuk mau memberikan baju kepada leluhur kita bukan dengan cara kita mengapalkan itu mereka langsung mendapatkan baju. Ya tentu tidak, ya kan. Bagaimana kita mengkondisikan mereka, ya kan? Ketika kita melakukan perbuatan baik, semoga makhluk-makhluk yang terlahir di alam rendah ini, ya kan, mengetahui kebajikan yang kita lakukan. Nah, sehingga mereka terkondisi batin. Oke, Samanera, sorry saya potong, Samanera. Ini yang ditanyakan oleh beliau maksudnya makhluk-makhluk yang di ketiga alam kelahiran terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk itu yang mengembara di alam besar dan alam kecil itu apa maksudnya? Samanera, bisa dengar saya? Halo, Samanera. Bisa dengar saya? Ya. Bisa didengar pertanyaannya? Halo, bisa didengar? Ya. Ya, mungkin kita next dulu ya jawabannya, atau mungkin Samanera Abisarano bisa menjawab pertanyaan ini. Oke. Ya. Ya, jadi Pak Anen, ini kalau saya amati, kalau makhluk-makhluk yang di ketiga alam ini mengacu kepada 3 alam di 31 alam kehidupan. Jadi yang pertama ada di alam di alam nafsu. Alam nafsu ini yang berkaitan dengan 11 alam. 4 alam rendah, 1 alam manusia, dan 6 alam dewa. Jadi totalnya ada 11. Dan sementara ada alam yang dikatakan rupa dana. Rupa bumi itu ada 16 alam. Di sana ada alam tingkat jana pertama sampai jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Dan sementara ada 4 alam lainnya, itu adalah 4 alam arupa bumi, di mana mereka yang telah mencapai arupa jana 1, 2, 3, dan 4 di sana mereka telah di sana. Nah, maka kita menyampaikan di makhluk-makhluk di ketiga alam tersebut. Sementara makhluk di 4 jenis kelahiran itu yang mengalami kelahiran dengan 4 jenis 4 jenis kelahiran. Dalam bahasa Pali dikatakan sang sedajata secara rahim, secara dari telur, kemudian dari kelembapan dan secara spontan. Sang sedajata atau papatika jala bujayoni atau papatika. Jadi opapatika, sang sedajata, jala buja, dan jadi 4 ini secara rahim, kemudian secara telur, kemudian secara kelembapan, dan dari secara spontan. Makhluk-makhluk yang 4 jenis kelahiran itu bisa kita lakukan patidana. Jadi mereka yang terlahir dengan 4 cara tersebut, itulah 4 makhluk tersebut. Dan kemudian terdiri dari 5, 1 atau 4 gugusan pembentuk. Jadi 31 alam kehidupan ini memiliki ciri-ciri makhluk yang berbeda-beda. Kalau yang ada di alam nafsu, yang dari tingkatan 1 sampai ke 11, bahkan 1 sampai ke 1 sampai ke arupa jana sampai ke 27, itu semua makhluk-makhluk masih memiliki rupa dan juga batin. Rupa dan batin ini terbedakan menjadi 4, nama kanda dan rupa kanda. Rupa kanda yaitu kelompok 1, sedangkan nama kanda kelompok batin ada 4.
Jadi kalau di total ada 5. Nah, ada makhluk-makhluk di 26 alam kehidupan ini, kecuali makhluk asalnya sata, mereka terlahir dengan apa? 5 gugusan pembentuk. Ada rupa dan juga ada batin. Ada 5-5-nya. 5 Sementara itu satu indera alam, kita ya. sementara satu alam ini ada di mana asalnya sata di jana keempat, ini Iya, 5 itu terlahir hanya panca 1 kanda. gugusan pembentuk. Jadi 4 yang empat terakhir kelahiran atasnya itu adalah 4 alam. kondisi yang kandungan itu. Yang 4 alam, oke. Yang 4 alam atasnya rupa jana itu 4 gugusan pembentuk. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki rupa. Kalau alam asalnya sata, karena mereka tidak memiliki persepsi, hanya rupa, maka dia hanya memiliki rupa kanda. 1 gugusan pembentuk. Dan di alam besar dan alam kecil, ini berkaitan dengan apa? Alamnya. Makhluk-makhluk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Jadi jelas bahwa ada ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 1, 5, atau 4 gugusan pembentuk. Gugusan pembentuk berkaitan dengan kanda. Kanda artinya rupa kanda, wedana kanda, kelompok jasmani, kelompok perasaan, kelompok persepsi sanya kanda, kelompok pikiran, sangkara kanda, dan kelompok sadaran nyana kanda. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hal tersebut. Ya, terima kasih Samandra atas bantuan jawabannya. Nah, seperti itu ya Pak. Ya, ini ada gimana Pak Anin, sudah jelas ya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Anu Mutana. Ya, oke. Ya, kapan-kapan bisa baca sendiri. Ya, ini ada pertanyaan Samanira dari Wimalafidi. Selamat malam Samanira, Namo Buddhaya. Bagaimana cara atau perbuatan baik yang bagaimana supaya kita dalam kehidupan yang akan datang bisa terlahir sebagai manusia dan bahwa dipastikan lahir di alam manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih atas atas pertanyaannya, Bu Jum ya. Ya, bagaimana kondisi kita ya kan, perbuatan apa yang harus kita lakukan ya ketika kita ingin kembali terlahir di alam bahagia atau di alam manusia. Nah, sebenarnya perbuatan apapun yang kita lakukan ya kan, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan perhatian penuh, dengan kebijaksanaan ya kan, dengan pengertian benar, terus kita menjalankan sila ya kan dengan sempurna, dengan baik, ya maka ini menjadi kondisi kita untuk terlahir di alam manusia, ya kan. Apalagi kita memiliki niat dan tekad yang kuat. Oh, saya setelah setelah kehidupan saat ini, ya saya ingin kembali terlahir sebagai manusia. Nah, apa yang harus dilakukan? Lakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Lakukan perbuatan baik yang bisa kita lakukan, ya kan. Jalankan sila, praktekkan meditasi, ya kan. Tindakan apa saja, baik itu dalam segi kita berpikir, baik dalam kita berucap, baik dalam kita dalam kita bertindak. Nah, lakukan perbuatan-perbuatan baik yang dapat mengkondisikan kita terakhir di alam bahagia, ada di alam manusia maksudnya. Ya, misalnya berdana, ya kan. Berdana dengan penuh sungguh-sungguh, penuh keyakinan, ya kan. Berdana lakukan dengan kesungguhan hati, keikhlasan, ketulusan. Jadi sehingga timbunan kebajikan yang kita miliki, nah ini akan menjadi satu kondisi di mana kita bisa terlahir kembali di alam manusia. Apalagi kita berkeinginan semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ya selalu ada tekad, dengan tekad yang kuat, dengan keinginan yang kuat terlahir sebagai manusia, ya kan. Terus sebagai manusia terus bisa mengenal ajaran agama Buddha lagi, bisa mengenal Buddha Dhamma. Ini salah satu satu tekad yang kita miliki. Ya tentu kalau kita mau memiliki tekad yang lebih tinggi ya otomatis kita tidak mau lagi terlahir sebagai manusia. Ya, semoga dengan kelahiran saya yang saat ini ya, semoga saya ini kelahiran terakhir saya seperti itu. Jika bisa kan. Ya ini harus kita kondisikan dulu. Kondisikan terus menerus kita lakukan. Kita mau terlahir sebagai manusia agar kita bisa terlahir kembali sebagai manusia dan bisa mengenal ajaran Buddha. Semoga kita ini kelahiran terakhir kita dan kita bisa bebas dari lingkup 31 alam kehidupan ini, ya kan. Seperti itu. Jadi lakukan perbuatan baik dan jalankan sila dengan baik. Terus ada tekad untuk bisa mau terlahir di alam manusia. Ya baik, sepertinya jelas ya Samanira. Ini ada pertanyaan dari YouTube.
bukan dari YouTube, maksudnya lewat YouTube dari David Linartan ini bertanya cara apa yang paling efektif untuk mengikis kekotoran batin. Selanjutnya jika kita sudah bisa mencabut atau mengurangi kotoran batin, apakah ini akan membawa pada kehidupan selanjutnya? Ya. Ya, kondisi apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mengikis kotoran batin? Ya, tentu kita Kita mengarahkan segala usaha yang kita miliki ya untuk bisa terbebas dari kotoran batin. Ya kan karena kita memiliki Memiliki tiga akar kekotoran batin. Apa itu? Loba, dosa, moha. Ya kan? Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ya, bagaimana kita mengurangi kebencian? Ya, kembangkan cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Ya kan? Agar Agar tidak timbul kebencian, ya kan, selalu mempraktikkan meta di dalam diri kita. Nah, ini bisa sedikit demi sedikit meredakan kekotoran batin kita, bahkan bisa mengikis kekotoran batin kita dalam segi keserakahan. Nah, loba dalam segi kemarahan. Nah, bagaimana kita mengikis keserakahan kita ya? Dengan kita melakukan salah satu caranya adalah berdana. Ya, dengan kita berdana, kita belajar bahwa kita bisa melepas apa yang kita miliki. Ya kan, belajar untuk tidak melekati apa yang kita miliki seperti itu. Artinya ini akan menjadi kondisi kita mengikis kekotoran batin kita dalam segi dalam segi loba keserakahan kita. Agar kita terbiasa untuk berbagi sehingga tidak serakah, tidak ingin memiliki, selalu membantu orang lain. Kebodohan ya, tentu dengan kebodohan batin kita bisa Kita bisa belajar mempraktekkan dhamma ya dengan apa yang kita ketahui. Terus bagaimana? Yang kedua, apakah ketika kotoran batin sudah tercabut, ya, apa kita terlahir di alam menderita, di alam selanjutnya? Nah, tentu kita akan bebas dari lingkup samsara ketika semua kekotoran batin kita sudah tercabut. Artinya kita tidak akan terlahir lagi di 31 alam kehidupan. Kita bebas dari kelahiran dan mencapai nibbana ketika semua kotoran batin tercabut. Dan di nibbana itu kan tidak adanya kotoran batin lagi. Seperti itu, Samanera. Ya, baik, ini ada pertanyaan dari via Zoom ya. Saya bacakan yang Samanera dari Buraninsi. Yang Selamat malam, menyambung hal Sotapanna, apakah benar masih akan ada 7 kelahiran? Kalau pada saat kelahiran ulang, apakah ada kemungkinan lahir di ajaran beragama Buddha? Gimana, Samanera? Ya, jadi menyambung tentang Sotapanna, apakah benar masih akan ada 7 kelahiran? Kalau pada saat kelahiran ulang, apakah ada kemungkinan lahir bukan di ajaran agama Buddha? Iya. Ya, 7 kelahiran yang memang ada terlahir. Sotapanna akan terlahir tidak akan terjerumus pada kelahiran yang rendah lagi, ya kan? Karena Karena dia telah memiliki kondisi ya untuk memotong kekotoran-kekotoran batin yang mengkondisikan dia dapat terlahir di alam rendah. Jadi Sotapanna ya tidak akan pernah terlahir lagi di alam rendah seperti itu. Dan dia akan selalu mengenal ajaran Buddha seperti itu, mengenal ajaran Dhamma, mempraktikkan ajaran Dhamma. Karena Karena sudah memiliki kondisi itu. Ya, Samanera, ini ada Samanera Sadawaso ya. Adik saya ini mau bertanya dia secara langsung. Boleh ya? Ya. Adik saya mau bertanya Samanera Sadawaso ya. Saya persilakan. Halo, Samanera. Ya. Halo. Ya, satu pertanyaan lagi Samanera. Ya, Samanera. Saya mau bertanya tadi, dijelaskan kan ini bukan mengenai Samanera Sadawaso nih. Ini Samanera Indekaro namanya. Ya, silakan. Dulu. Ya, saya. Ya, Samanera, apa kabar? Ya, silakan. Ya, kabar baik. Ya. Yang tadi kan dijelaskan mengenai, oh ya sehat. Ya, tadi kan dijelaskan mengenai bahwa seseorang ketika dikatakan berbuat baik, dia memang melakukan perbuatan baik, begitu juga dengan perbuatan jahat. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai pandangan agama Buddha tentang perbuatan jahat demi menolong orang lain. Misalnya seperti ini.
Ketika misalnya ada seorang preman yang ingin membunuh pemuda, ya. Jadi ketika itu pemuda ini berlari ke pasar hingga bertemu dengan seorang penjual sayur seperti itu. Nah, pada waktu itu pemuda itu sembunyi di dekat penjual sayur itu. Nah, di situ kemudian datang lagi preman yang ingin membunuh itu dan bertanya kepada penjual sayur itu, apakah Anda melihat pemuda dengan ciri-ciri seperti ini? Namun karena demi menolong pemuda ini, maka ia melakukan kebohongan. Dia berbohong bahwa mengatakan dia tidak melihat. Nah, oleh karena ini di sini kan kita bisa tahu bahwa ternyata ada suatu kebohongan untuk membantu orang lain, untuk demi kebaikan. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya, bagaimanakah pandangan agama Buddha melihat hal ini? Ya, demikian, terima kasih sama Nera. Ya, terima kasih pertanyaannya sama Nera. Ya, saya juga pernah mendapatkan pertanyaan, dan saya juga pernah bertanya hal yang sama Nera tanyakan sebenarnya. Ya, kalau kita lihat bahwa tetap kebohongan adalah satu kebohongan, ya kan, perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Tetapi apa yang dilakukan juga adalah satu kebaikan. Hal itu tetap adalah kebaikan. Jadi kita tidak akan pernah bisa membenarkan bahwa hal yang tidak baik itu merupakan hal dialihkan pada hal yang baik. Tetap satu kebohongan akan dikatakan tetap melakukan kebohongan, meskipun ya kan itu dengan dengan tujuan yang baik. Ya, itu perbuatan baik yang dilakukan, yaitu memang harus perbuatan baik. Perbuatan baik yang dilakukan demi menyelamatkan makhluk hidup, makhluk lain. Dan satu lagi demi mengkondisikan orang ini tidak melakukan perbuatan buruk yang lebih besar lagi. Tetapi ada kebohongan, ada kebohongan di sana, ya kan? Tetap ini adalah hal yang bohong yang tidak bisa kita benarkan seperti itu. Jadi kebohongan tetap kebohongan, perbuatan bohong tetap perbuatan bohong, yang ini adalah perbuatan yang tidak dipuji. Sedangkan perbuatan baik ini adalah kebaikan yang memang harus diakui bahwa ini adalah kebaikan. Demi apa? Menyelamatkan makhluk hidup dan menolong seseorang tidak melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Ya, ini tetap perbuatan baik. Menurut saya seperti itu sama Nera. Jadi tidak bisa membenarkan tindakan yang tidak baik dibenarkan dengan dengan berdalih pada perbuatan baik. Perbuatan baik yang dilakukan tetap menjadi perbuatan baik, tetapi kebohongan yang dilakukan tetap hal itu tidak bisa dibenarkan seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya, karena kalau kita membenarkan hal itu dengan berbohong seperti itu, kita membenarkan itu perbuatan benar, itu tidak menurut saya tidak tepat. Tetap hal itu akan menjadi perbuatan yang tidak baik. Sepertinya sama Nera Indah Caro dia terputus koneksinya, dia tidak ada di room ini lagi. Ya, kita lanjut ke pertanyaan lain Samia. Ini dari Bu Evi. Satu pertanyaan lagi ya sama Nera. Oh, ini masih banyak nih. Mungkin ada 5 mungkin. Gak apa-apa, waktunya ini ya, free. Besok kita jawab lagi. Ya. Satu pertanyaan lagi. Ya, saya gimana ini ya? Nanti kasihan yang lain nih. Oh ya, boleh ya. Silakan. Ya, ini Bu Evi, ini mau bertanya. Namo Buddhaya sama Nera, bagaimana cara mengatasi rasa malas dalam bermeditasi? Saya kadang merasa malas banget mau meditasi. Ya, harus semangat. Ya kan? Harus timbulkan semangat, wirya kita harus ditingkatkan. Ya, jadi kalau malas meditasi, apa caranya? Ya semangat, harus semangat. Dengan saya meditasi, saya bisa mendapatkan mendapatkan sesuatu yang saya bisa. Kita kadang-kadang meditasi, kenapa kita malas ya? Karena memang ketika kita melaksanakan awal meditasi, kita sudah memiliki target dalam meditasi. Saya ketika meditasi saya mau mencapai ketenangan. Ketika ketenangan tidak kita capai, pada hari-hari berikutnya kita merasa malas. Nah, hal itu menurut saya tidak ini. Jadi kita meditasi ya silakan duduk saja meditasi tanpa kita memiliki target yang kita targetkan seperti itu. Ya duduk saja meditasi dengan cara kita kita misalnya dengan menggunakan anapanasati, keluar masuknya napas sehingga kita mendapatkan ketenangan. Nah, hari-hari berikutnya kita timbulkan ya dengan semangat yang
kita miliki seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya semangat, timbulkan rasa wirya kita, semangat kita. Kita yakin bahwa meditasi akan memberikan kita manfaat jauh lebih baik dari kehidupan kita saat ini. Ya, ini ada Jenny nih sebenarnya, Bu Jenny ini tanya sampai 2 kali nih. Teman Era, selamat malam. Saya mau tanya, apa saja yang harus kita lakukan agar kehidupan yang akan datang kita bisa lahir sebagai manusia kembali dengan tetap bisa belajar dhamma dan menjadi manusia yang bijaksana dan mempunyai kehidupan yang tidak kekurangan dalam hal materi juga. Ya, kita harus Buat apa yang melakukan. harus dilakukan? Ya, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya bahwa ketika kita mau kondisi kita menjadi kondisi baik, ya kita harus melakukan kebajikan, ya kan? Kita harus melakukan apa saja itu perbuatannya, ya perbuatan baiknya kita lakukan. Kita dengan sungguh-sungguh, kita menjalankan sila, kita mempraktekkan berdana, memberi, ya membantu, menggunakan hidup kita sebaik mungkin. Ya, kita melakukan meditasi, yaitu sebagai kondisi kita juga juga dapat memiliki terlahir sebagai manusia, dan kita terlahir sebagai orang yang memiliki kecukupan dalam hal materi, dalam hal pengetahuan. Misalnya saat ini kita memiliki memiliki kekayaan, memiliki materi, ya jangan pelit, jangan tidak mau memberi, jangan tidak mau berdana. Gunakan hari itu untuk berdana. Ketika kita mau memiliki pengetahuan di kehidupan berikutnya, ya kita kita bisa membantu orang lain yang misalnya ingin belajar, ya kita punya kelebihan untuk membantu mereka, ya bantu mereka, baik itu dalam segi materi, atau kita bisa mencetak buku-buku, atau kita bisa menggunakan pengetahuan kita untuk untuk diberikan kepada orang lain, untuk di-share kepada orang lain. Nah, ini juga bisa menjadi kondisi kita agar memiliki harta kekayaan di kehidupan berikutnya sebagai manusia, dan kita memiliki intelektual yang cukup sebagai manusia. Nah, percuma kalau kita tidak memiliki pengetahuan tapi kita tidak mau berbagi, sama saja seperti itu. Nah, intinya adalah melakukan perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan. Ya, oke. Ini kita bahas secara cepat aja sebenarnya. Ini ada Yudhistira bertanya, bagaimana tanggapan mengenai praktek vegetarian? Kenapa di Buddhism ada beda-beda ajaran mengenai praktek vegetarian ini? Perlukah dilakukan praktek ini? Ya, itu tergantung pada diri sendiri saja. Ya, tergantung pada diri masing-masing. Ketika hal itu membawa dampak yang positif terhadap tubuh kita, terhadap diri kita, ya silahkan dilakukan. Tidak ada yang dilarang. Tetapi ketika hal itu membawa dampak negatif pada kondisi tubuh kita, pada kondisi batin kita, ya saya rasa tidak perlu dilakukan. Lakukan sesuai dengan dengan bijaksana. Misalnya kondisi kita nyaman untuk melakukan hal itu, ya silakan dilakukan. Oke, ini ada Pak Arisman Asoka juga yang bertanya, memberi baju bukan kepada makhluk alam kita benar menurut ajaran Buddha. Tetapi mengapa ya orang yang memberi baju tersebut mimpinya bahwa makhluk peta itu menerima baju dan memakainya? Ya, seperti ini. Kalau kita mau memberikan sesuatu kepada, misalnya kita mendapat mimpi, ya ini pernah terjadi bahwa ada mimpi bahwa keluarganya dia mimpi tidak memiliki baju, ya kan, baju ya dalam artian telanjang lah. Ya. Nah, pada saat itu dia merasa kasihan, merasa oh kenapa kok seperti ini, dan akhirnya dia bertanya kepada salah seorang yang tahu makna dari pelimpahan jasa. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya bisa kita membeli baju, kita danakan kepada orang yang membutuhkan, ya kan, misalnya kepada pemulung dan lain sebagainya. Nah, kita berikan dengan harapan semoga pemberian yang saya berikan, baju yang saya berikan ini bisa mengkondisikan ya sanak saudara saya mendapatkan kondisi ini, memiliki kondisi sehingga dia menggunakan baju lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita misalnya mau memberikan baju kepada leluhur kita dalam bentuk pakaian, kita bakar, itu menurut saya tidak pantas, tidak bijaksana, salah caranya. Jadi kita bisa mendanakan apa yang kita miliki dengan harapan semoga pemberian ini bisa sampai kepada pada leluhur saya dengan kita memberikan kepada orang lain. Ini lebih bermanfaat seperti itu. Ada manfaatnya. Uang di sini saya sudah terbakar, apalagi di sana, ya kan, di alamnya. Jadi kalau diberikan kepada orang lain pakai, bermanfaat bagi orang lain, juga bermanfaat bagi leluhur kita. Ya, sebenarnya ini ada iklan sebentar ya, soalnya ada tampilan video untuk video promosi kita tentang kegiatan kita pada minggu ini dan minggu-minggu akan datang berkenaan dengan Sekolah Minggu Buddhis Online. Oh ya, silakan.
Bapak, Ibu, Saudara, kakak pembina, serta adik-adik sekolah minggu Buddhis di seluruh wilayah Indonesia, semoga Anda masih dalam keadaan sehat dan sejahtera. Di tengah wabah COVID-19 yang membuat kita harus berdiam di rumah dan bebas dari berbagai aktivitas apapun, termasuk salah satunya adalah kegiatan sekolah minggu Buddhis di wihara-wihara. Kami, Wihara Siripada Tangerang dan juga Wihara Dhamma Meta Jember, memfasilitasi puja bakti interaktif online, Dhamma Talk, dan performance melalui media Zoom dan YouTube. Dan kegiatan Sekolah Minggu Buddhis ini kami selenggarakan setiap minggu pagi pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada 26 April nanti kita akan menyelenggarakan satu Dhamma Talk untuk anak serta orang tua bersama Samanera Abhisarano, dan nanti juga pada tanggal 3 Mei kita juga memiliki kesempatan untuk mengadakan satu Dhamma Talk lagi bersama Bante Santacito. Oleh karena itu, ayo sebarkan berita baik ini kepada seluruh anak-anak Sekolah Minggu Buddhis di seluruh wilayah Indonesia, dan pastikan diri kalian juga berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih. Nah, itu iklan sebentar ya sebenarnya. Tadi juga ada pertanyaan dari Pak Yulianto lagi. Beliau bertanya, bagaimana jika seseorang sudah menjalankan sila dengan baik, tetapi dia seorang yang kikir, sehingga ketika ada titik kematiannya muncul, pemelekatan terhadap harta bendanya. Kemanakah orang seperti ini akan lahir? Jika terlahir di alam sengsara, bagaimana hasil dari dia menjalankan sila? Ada modana sebenarnya. Ya, seandainya pun dia terlahir di alam manusia, ya dia memiliki kondisi yang baik, tetapi karena dia kikir, ya dia memiliki apa? Memiliki harta kekayaan. Contohnya seperti apa? Nah, ketika dia memiliki harta benda di dunia, ya saat dia terlahir sebagai manusia, dia tidak bisa apa? Dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki seperti itu. Ya, jadi kondisinya memang karena apa? Karena ada kondisi baik untuk terlahir sebagai manusia, tapi karena dia kikir dan tidak mau berbagi, dan akhirnya apa? Juga bisa menyebabkan dia apa? Dia terlahir dalam keadaan miskin, atau bahkan meskipun dia terlahir di keadaan kaya, dia tidak bisa menikmati hartanya. Contohnya misalnya sakit-sakitan, atau misalnya dia tidak bisa memiliki mobil ya, seperti Bante Teja contohkan, dia tidak bisa menggunakannya, tidak bisa nyetir dan lain sebagainya, atau dia memiliki harta kekayaan tapi apa, dia sakit-sakitan seperti itu, akhirnya apa, tidak bisa menikmati harta kekayaan yang dia miliki, atau bahkan dia terlahir sebagai apa, orang-orang yang miskin. Oke, ini ada Bu Yuli Joyful juga bertanya. Samanera ingin bertanya, setiap saya berdana makanan untuk sangga, saya mempunyai keinginan agar ibu saya terlahir di keluarga kami lagi dan bisa mengingat kehidupan bersama kami. Bagaimana Samanera? Ya, itu bisa dilakukan. Nah, memang kalau kita tujuannya ya untuk melakukan perbuatan baik, apa saja perbuatan baik, kita tidak lupa untuk apa? Untuk melimpahkan jasa kebaikan ini kepada apa? Kepada leluhur kita, terutama orang-orang terdekat kita yang telah meninggal, seperti ayah, ibu, atau saudara-saudara kita yang telah meninggal. Nah, dengan harapan semoga dengan apa yang kita lakukan, ya kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, misalnya melalui berdana, ya dapat apa? Dapat mengkondisikan mereka terlahir kembali di alam bahagia. Nah, meskipun kita punya tekad, ya lakukan apa yang bisa kita lakukan di kehidupan saat ini. Ya, bertekad semoga dengan kebajikan ini dapat apa, mengkondisikan saya terlahir kembali apa, bertemu dengan keluarga-keluarga saya dulunya seperti itu. Jika ada kondisi karma baik yang sama, maka apa, kita dapat terlahir ya secara apa, dapat menjadi keluarga lagi seperti itu. Jadi itu harus dikondisikan memang. Ya, itu tidak salah dan itu sangat dianjurkan untuk kita melakukan perbuatan baik, ya dilimpahkan kepada apa, kepada leluhur kita. Oke, beliau bertanya lagi ini yang kedua, agama Buddha apakah perbuatan, maaf, ini agak apa namanya, agak vulgar, apa perlu di, misalnya Ya, agama saya Buddha rasa dalam Samanera, ya. Itu kalau ini bisa di chat via chat saya aja. Oh, ya saya perlu itu saya pikir itu di skip aja dulu. Ini ada pertanyaan dari YouTube sama Nira. Ini dari Monica Siulan. Yang bertanya, selamat malam sama Nira, mau tanya apa yang bisa menjadi acuan agar tahu batin itu bersih atau kotor. Ya, kita lihat tindakan dan perbuatan kita semasa kita di dunia ini, ya kan?
Bagaimana yang mengetahui adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa menilai dari luar. Jadi orang lain tidak bisa mengetahui apakah kita itu baik atau buruk. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Ya. Tidak mungkin kita bisa saja berbohong dengan dengan tingkah laku kita di luar, tetapi sebenarnya tingkah laku kita di dalam juga tidak baik seperti itu. Jadi yang tahu diri kita baik atau tidak, yang tahu diri kita memiliki pikiran baik atau tidak, itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang itu baik, tapi kita belum melihat dia secara seutuhnya. Hanya karena apa? Karena yang tahu dia baik atau buruk adalah dirinya sendiri. Jadi saya rasa kita tidak berhak menilai orang lain hanya sebatas luarnya saja. Karena yang mengetahui baik atau buruk adalah dirinya sendiri. Dan kita bisa saja sih melihat orang itu orang baik atau tidak ya sebatas mengetahui dari luar, dari sisi sisi tindakan, sisi ucapan, sisi perbuatannya, sisi itu tadi, dari dia berucap, dari dia bertindak, ya kan? Kita bisa mengetahui hal itu, tapi yang lebih mengetahui adalah diri kita sendiri, tidak bisa berpatokan pada orang lain, dan kita juga tidak bisa mematok orang lain itu baik atau buruk, karena yang tahu adalah dirinya sendiri. Ya oke, ini yang pertanyaan Bu Yuli, oke sudah saya cerap dengan berbagai macam bahasa. Jadi saya pikir ini saya sederhanakan bahasanya. Ini berkenaan dengan Pamesu Mitacara yang Pancasila ketiga. Ini apakah perbuatan seperti memuaskan nafsu dengan diri sendiri, dengan merangsang diri sendiri, itu perbuatan asusila atau bukan? Dan kalau memang itu perbuatan asusila, apakah akan terakhir di alam apa orang tersebut? Tetapi beberapa orang ini menganggap hal ini biasa dan bukan pelanggaran sila. Namun saya membaca ini merupakan bentuk pelanggaran sila ketiga. Mohon dijelaskan sama Nira. Ya menurut saya Tadi ini adalah pelanggaran sila sama Nera. Ya. Jadi tidak bisa membenarkan hal itu ketika hal itu salah dan ketika hal itu masuk masuk kategori pelanggaran sila, yaitu adalah pelanggaran sila. Jadi dengan tujuan untuk memuaskan mohon maaf, nafsu seksual diri kita sendiri, yaitu merupakan tindakan asusila sebenarnya, tindakan yang salah. Ya jadi tidak melakukan tindakan seksual yang salah, yang menyimpang dari kategori benar seperti itu. Apa yang dikatakan salah menurut jika hal itu sudah dinyatakan salah, ya saya rasa itu salah, tidak bisa dibenarkan. Oke, sebenarnya maksudnya mereka mungkin seperti ini. Ketika itu tidak dianggap sebagai pelanggaran sila, maksudnya adalah mungkin salah satu poin dari syarat pelanggaran sila itu tidak terpenuhi. Misalnya ada orang yang dijadikan sebagai objek, dan kemudian ada lubang yang dijadikan objek untuk memasuki alat kelaminnya dan sebagai untuk pemuasan nafsu seksualnya. Nah, apakah itu dikatakan sebagai bentuk pelanggaran sila ketiga juga? Mungkin seperti itu. Ini sama Nera, mohon maaf. Ya mungkin untuk di rumah tangga itu bukan masuk dalam kategori pelanggaran sila ya sebenarnya. Karena apa? Karena 5 syarat tidak terpenuhi. Tapi menurut saya kalau misalnya seorang biku atau samanera atau orang yang menjalankan kehidupan suci melakukan hal itu masuk dalam pelanggaran. Tetapi kalau menurut umat awam ya itu saya rasa tidak masuk dalam pelanggaran. Nggak tahu sih gimana ini. Jadi boleh. Menurut saya seperti itu. Jadi boleh. Ya, tetapi itu masuk dalam kategori Kategori pelanggaran juga, maksudnya salah seperti itu, ya kan? Ya menurut saya tidak dibenarkan. Oke, kalau berkenaan untuk Samanera dan itu kalau satu literatur dari yang ditulis oleh Dhamma Madiro di Pustaka Panduan Samanera itu merupakan salah satu tindakan nista. Jadi Samanera misalnya yang memuaskan nafsu seksual misalnya dengan melakukan onani atau misalnya yang perempuan melakukan masturbasi itu sebagai perbuatan yang nista. Kata Bante, itu perbuatan nista dalam Pustaka Panduan Samanera. Ya, benar Samanera, benar. Ya itu memang masuk dalam pelanggaran. Karena apa? Karena pemuasan nafsu seksual yang salah. Itu jawabannya. Ya itu satu perbuatan yang nista kalau di dalam istilahnya Bante Dhamma Madiro di Pustaka Panduan khusus untuk para biku ya, para biku Samanera.
Tetapi kalau untuk umat awam, ya saya apa? Mungkin Samanera bisa menjelaskan. Ya, menurut saya meskipun itu tidak masuk ke dalam pelanggaran sila ketiga, tetapi itu bukan sesuatu yang dibenarkan dalam hal dhamma. Ya, benar. Jadi meskipun itu tidak ada dalam winaya, meskipun itu seakan-akan sesuai dengan winaya karena belum ada syarat yang sepenuhnya terpenuhi, tapi itu tidak sesuai dengan dhamma. Mengapa? Karena dhamma orientasinya adalah pelenyapan nafsu indrawi yang berkaitan dengan amaraga dan juga kamakanda, nafsu indrawi dan nafsu seksual. Jadi meskipun itu seakan-akan bagi rumah tangga benar menurut secara winaya, tetapi ya memang tidak ada benarnya secara dhamma. Ya, Karena benar. dhamma orientasi dengan pemuasan seksual. Ya, jadi Ya, itu nanti jawabannya maksudnya tidak seperti dibenarkan ekstrim. seperti itu. Ya. Ya, oke. Sebenarnya ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Aisyah, sorry. Dari Ibu Inga Satu ya, pertanyaan dari lagi Ibu ya, Inga. Samanera. Ya, ini last one. Oke, Ya. satu pertanyaan lagi karena ini yang terakhir ya. Samanera, saya ingin bertanya, saya sering memberikan pakaian-pakaian yang kekecilan atau sudah tidak terpakai, tetapi masih bagus kepada sekeliling kami. Maksudnya mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah hal ini bisa sebagai patidana memberi pakaian untuk leluhur? Atau patidana hanya sekedar memberi juga untuk biku sangga? Gimana, Samanera? Patidana terakhir? Gini, Samanera. Kan beliau kan sering memberikan pakaian yang kekecilan itu ya, yang sudah tidak muat bagi dia, kemudian ke orang lain di sekitarnya. Nah, apakah itu bisa dijadikan sebagai patidana kepada para leluhur, atau patidana itu hanya berkaitan dengan memberi juga kepada bhikkhu sangga? Ya, enggak hanya apa? Patidana tidak hanya dilakukan kepada apa? Misalnya kita memberikan pemberian kepada sangga, ya kita memberikan hal itu, misalnya memberikan pakaian kepada tetangga-tetangga kita yang kekecilannya, itu juga bisa kita gunakan untuk sarana patidana. Nah, semoga kebajikan yang kan tujuannya adalah baik, perbuatan baik, dan perbuatan baik ini ya kita limpahkan kepada mereka, kita kondisikan mereka tahu, oh ternyata sanak keluarga saya di alam kehidupan saat ini melakukan perbuatan baik, sehingga mereka terkondisi terkondisi batinnya untuk bahagia seperti itu. Ya, bisa, Samanera, jawabannya bisa, sangat bisa. Oke, saya pikir ini sudah semua pertanyaan sudah disampaikan ya Samanera. Mungkin Samanera bisa menyampaikan pesan yang sebagai memotivasi atau menginspirasi. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, Dharma, dimanapun Anda berada, ya, kehidupan kita sebagai manusia itu sangat sulit. Untuk bisa terlahir sebagai manusia dikatakan sangat sulit. Tetapi saat ini kita sudah terlahir sebagai manusia dan dikatakan juga bahwa untuk bertahan hidup itu juga sangat sulit. Tapi saat ini kita bisa, ya kan, masih bisa bertahan hidup sampai saat ini dengan kondisi yang baik. Dan dikatakan juga untuk mengenal Dhamma itu sangat sulit sekali, tetapi saat ini kita telah mengenal Dhamma, bahkan kita telah belajar Dhamma, dan bahkan kita telah mempraktikkan Dhamma. Ya, gunakan kondisi ini untuk untuk menjadi kondisi lebih baik lagi, agar semoga dengan kondisi-kondisi baik kita bisa bertemu dengan Sang Buddha langsung dan mendengarkan ajaran dari Sang Buddha langsung, sehingga ini akan menjadi menjadi potensi kita untuk bisa membebaskan diri kita di lingkup alam menderita ini. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ya dapat memberikan memberikan pengetahuan. Tidak hanya memberikan pengetahuan, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar agar kita menjadi dari hari ke hari menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, yang terakhir adalah karena ya saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, tetap jaga kesehatan, ya kalau bisa tetap di rumah, ya jangan keluar rumah. Ya kalau memang ada tuntutan yang mengharuskan kita keluar rumah, ya gunakan masker. Ya selalu perhatikan cuci tangan setiap kita melakukan aktivitas yang menyentuh benda-benda yang dapat mengkondisikan kita tertular virus seperti itu. Ya, gunakan kesempatan jika di rumah, gunakan kesempatan untuk belajar Dhamma, dan gunakan
kesempatan ini untuk membangun keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Ya, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga dengan kebajikan yang Anda lakukan selama ini ya dapat mengkondisikan Anda selalu hidup bahagia, hidup rukun dan hidup damai. Nah, semoga kebajikan ini juga dapat melimpah kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal. Ya, kini saatnya ya kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, semoga dengan kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini dapat melimpah kepada semua makhluk dan mereka dapat mengetahui kebajikan yang kita lakukan sehingga dapat mengkondisikan batin mereka ikut berbahagia. Ya, silakan ya kita bersikap anjali untuk melakukan pelimpahan jasa. Pandamayang pati danang banamasti Sidani kata nyani kata nime te sanca bagino honto satananta pawanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo dita meca pya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te buma ca tuyo nika Pance kaca tuo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anumo dan tute sayang ye cimang napaca nanti dewa te sang niwedayu maya dinana punya nang anumo dana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu Desa sasi jatang subah, semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, berada di alam semesta. Di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang membara di alam besar dan alam kecil, atas kelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui, turut bersuka cita, bagi mereka tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, berkat turut bersuka cita, atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu.